Oke guys, jadi gue cuman mau nge-review dikit aja tentang perbandingan boneka Baby Yoda yang Mattel dan Baby Yoda yang dari Hasbro. Oke, jadi ini yang dari Mattel dan ini yang dari Hasbro. Oke, kita dari yang Mattel dulu ya, karena ini yang pertama kali gue beli. Jadi untuk ukurannya ini lumayan besar. Sebenarnya untuk ukuran plushie gitu nih lumayan besar ya. Kurang lebih, tunggu sebentar. Ini berapa senti ya? Ini ya sekitar 28 cm. Jadi ini yang dari Mattel ya, 28 cm. Kemudian ininya terbuat dari plastik khasnya kayak ya boneka Barbie gitu ya. Terus mata babynya itu dia sebenarnya kelihatannya kan kayak hitam aja ya, tapi sebenarnya tuh dia ada kecoklatannya sedikit di samping-sampingnya sini. Kemudian kalau kita lihat dari face-nya itu cute banget. Face-nya itu ya mungkin kayak ya kurang lebih sebenarnya kayak bayi manusia ya. Kemudian mulutnya dia untuk produk yang Mattel ini detail keriputnya nggak terlalu ditunjukin, mungkin supaya lebih cute ya, karena kan sebenarnya kalau kita lihat dari filmnya, dari movie seriesnya itu keriputnya keriput gitu ya, si Baby Yoda kayak udah tua tapi dia dibikin mulus kayak baby. Kemudian bajunya, kalau untuk bajunya jujur gue suka banget, menurut gue ini high quality banget ya. Ini bulu, dia pakai mantel bulu ya. Kemudian model di belakangnya seperti ini. Kemudian model tangannya ada detail jahitannya juga. Ini menurut gue ini nilai plus, bagus banget. Sama di sininya juga ada detail jahitannya. Tapi sayangnya bagian bawahnya ini nggak dijahit. Jadi benar-benar cuman digunting aja. Ya, bahkan di sini ada guntingan yang nggak rata nih. Kayak di sini nih tuh. Ada guntingan yang zigzag gitu yang mungkin kalau lama-lama nggak kita jahit lipet lagi, mungkin lama-lama bisa beredel juga ini. Kemudian satu lagi dari Mattel, khasnya si boneka Mattel ini, dia tidak ada kaki, jadi cara seperti ini saja bentuknya. Kan dia sebenarnya ngeluarin 2 seri ya, boneka Mattelnya yang ini. Yang pertama yang ini yang di tempatnya cuman di premnya itu doang, yang cuman di tempat yang bawaan bayinya yang bisa terbang itu. Sama satu lagi sebenarnya Mattel ngeluarin satu lagi seri yang seperti ini, tetapi dengan ada side toysnya, ada mainannya, yaitu kalung Mandalorian, yang kalau misalnya kita tonton di episode 8 season 1-nya itu, yang si Din Djarinnya itu ngasih kalung ke si Baby Yoda-nya, terus dibilang disimpan aja, it's for you gitu kan, why you just hold it gitu kan, dia bilangnya pegang aja mainan kalung Mandalorian itu. Sama ada kodok, tapi kodoknya itu bentuknya bukan kodok ini ya, bukan kodok Star Wars, bukan Sorgen Frog, dia kodoknya kodok biasa, kodok bumi. Terus satu lagi yang gue lihat ya dari review orang juga produksi Mattel Baby Yoda itu adalah, kan kalau ini kita lihat warnanya itu adalah warna hijau ini ya, apa ya, mungkin karena saya tidak terlalu banyak tahu tentang warna, ini warnanya hijau muda ya, hijau tua ya, lebih cenderung kayak hijau lumut gitu. Tapi kalau produksi yang satu lagi, yang satu set dengan kalungnya dan kodoknya itu warnanya hijaunya lebih cerah, kurang lebih seperti ini nih cerahnya, seperti ini tapi lebih gelap lagi sedikit ya. Tapi ada yang bilang juga itu antara produksi lama dan produksi baru. Jadi kalau nggak salah yang warnanya ini itu adalah mainannya yang produksi awal-awal Januari atau Desember tahun lalu. Kemudian yang dibikin satu set sama kodok dan kalungnya itu ketika mau launch season keduanya. Jadi mungkin memang warnanya diubah sedikit supaya lebih mirip kayak seperti di filmnya. Ya, jadi ini yang Mattel.
Kemudian aku juga gue juga suka ini nih tuh jari-jarinya dia itu ada kuteksnya ada kukunya itu diwarnain lagi ya. Jadi ini yang dari si Mattel. Oh ya, satu lagi yang gue suka dari si Mattel ini, dia ini kan memang gak dibikin ada kakinya ya, dan ini tuh enak banget dipeluk beneran deh. Ini bener enak banget dipeluk. Terus kan kepalanya ini kan memang seperti kayak kepala mainan bayi ya. Jadi kalau misalnya dipeluk terus kita sadaran gini, di kayak kelonan sama baby gitu. Ini banget apa namanya, bagus banget menurut, pokoknya gemes banget waktu pertama kali dia datang tuh, bener-bener baunya tuh gemes apalagi ngeliat mukanya. Oke, jadi ini yang Mattel. Kemudian mau satu lagi adalah yang dari Hasbro. Nah kalau yang ini dia bisa ngomong, ada 10 katanya suaranya. Oke, dari Hasbro ini mainannya ukurannya lebih kecil ya, kurang lebih 20 cm ya, 20 cm. Tapi kalau produk Hasbro sih jujur gue nggak meragukan ya, karena gue sendiri udah suka banget sama Hasbro semenjak mereka ngeluarin Furbies. Nah kan ini Furbies ya. Nah ini bonekanya si Baby Yoda yang keluaran Furbies. Jadi kalau nggak tahu ya kenapa ya, mungkin jadi kayak udah suka banget sama produksinya Hasbro ya kan, apa namanya, jadi kayak kalau ngedenger produk yang dikeluarin mainan dari Hasbro ya, termasuk yang Baby Alive, kemudian mainan action figurnya yang keluaran Hasbro tuh seneng gitu ngelihatnya ya kan, gara-gara waktu itu gue beli si Furby ini, mainan yang juga super cute dan super canggih ini. Jadi ketika si Hasbro ngeluarin versi Baby Yoda-nya, ini juga gue beli. Langsung gue beli. Oke, sekarang kita lihat detail bedanya ya. Pertama ini gue beli memang sedikit lebih murah. Sedikit enggak sih, jauh lebih murah daripada harga toko. Tapi memang ada kecatatan sedikit di sini. Tuh, telinganya. Cuman gak kelihatan, gak apa-apa. Dia masih imut banget, masih cute banget. Lucu banget tuh, gemes. Nah sekarang detailnya ya, untuk matanya. Kalau matanya dia ini cuman di painting ya, beda sama si Mattel kan. Kalau Mattel itu memang bentuk mata, bener-bener dibentuk mata seperti kayak efek glass gitu kan. Tapi kalau ini bener-bener cuman di painting. Kemudian detail untuk catnya ya, catnya sama paintingnya itu dia warnanya lebih tua, terus ada dikasih kayak rambut putih gitu kan, si Baby Yoda itu kan rambutnya warna putih. Kemudian kalau untuk mold atau cetakan kepalanya ini, nah ini yang ini nih yang bikin beda, dia dibikin ada detail keriputnya tuh, detail keriput, jadi kayak E.T. ya, nggak kayak E.T. ya pokoknya kayak Yoda lah ya, kayak si Yoda, jadi dia keriput di sini ya kan. Beda ya, kalau Mattel kan mulus banget, lebih mulus ya, mungkin biar lebih kelihatan seperti baby, lucu. Kemudian dia detail ininya juga lebih banyak detailnya lah. Untuk paintingnya juga detailnya lebih banyak, seperti dibikin warna merah-merah di sini, di pipinya, kemudian di dalam telinganya, itunya lebih detail. Kemudian tangannya, kayak kita lihat tangannya tuh, dia punya kaki juga, punya tangan, dan sama bajunya ya, ujung-ujungnya ini nggak dijahit, cuman digunting aja. Jadi mungkin kalau pengen sedikit lebih bagus ya, paling kalau menurut gue ya digulung aja kayak gini, biar lebih kelihatan kayak di TV seriesnya gitu ya. Tuh digulung aja kayak gini sedikit ya. Terus ini juga tuh bener kan, cuman kayak digunting aja. Detail untuk bajunya juga nggak banyak, depannya cuman dijahit seperti ini, sampingnya cuma dijahit seperti ini. Kemudian ya standar boneka bunyi ya, dipencet bunyi. Kemudian kita bisa lihat dari sininya
Oh ya, satu lagi, ini kenapa gue nggak unboxing dari boxnya, karena tadi setelah sampai rumah langsung semprot-semprot disinfektan, keluarin mainannya, semprot-semprot disinfektan lagi, lap-lap, cuci-cuci, dan boxnya langsung gue pulang, boxnya langsung gue buang, karena ya you know lah, lebih baik hari sekarang nih kita menjaga kebersihan ya dan kesterilan benda-benda yang dari luar. Jadi kenapa nggak gue unboxing dari boxnya di depan, karena ya supaya bisa langsung disteril. Oke, balik lagi ke sini. Ininya dikeluarin, ininya ada ininya ya, apa namanya, speaker untuk bunyi-bunyinya. Jadi dia pakai baterai, semacam baterai jam gitu ya. Tuh, bentuknya kayak makaron gitu lah ya, kayak makaron. Oke. Kemudian dia ini dalam satu boxnya itu, satu paketnya itu dia dapat ini the iconic scenes, ketika si Baby Yoda-nya minum dan si Karajun sama si Mandonya lagi berantem, si Baby Yoda-nya ngeliatin. Jadi dikasih mainan yang ikonik dari scenes di filmnya, yaitu ketika lagi minum sup ini, apa yang sup tulang, sama satu lagi mainan Sovereign Fork ini ya, kodok, ketika dia makan kodok bulat-bulat. Jadi ininya apa namanya, pendamping mainannya ini, tapi ini nggak interaktif ya, maksudnya nggak ada ini, kalau misalnya didekatin ke mulutnya nggak ada interaksi apa-apa, ini juga nggak ada interaksi apa-apa, bener-bener cuman buat ini aja, apa namanya, pelengkap mainannya. Dan bahannya bagus sih, dia plastik juga tuh, plastik tapi plastik yang tebel keras. Ini juga plastik tapi plastik yang tebel keras. Warnanya gue suka, warnanya bagus, dan ini kelihatan kodok yang memang dimiripin dengan yang di film TV seriesnya, ketimbang yang buatan Mattel yang ngasihnya itu kodoknya itu kodok bumi biasa, kodok warna hijau biasa. Oke. Dan ini tingginya kurang lebih 20 cm. Perbandingan besarnya seperti ini. Oke. Kalau misalnya dibilang gue lebih suka yang mana, don't ask me, I love them both, suka dua-duanya. Karena yang ini juga enak dipeluk, yang ini juga enak dipeluk, jadi dua-duanya suka. Tapi kalau misalnya mau dibandingin ya masing-masing ada keunggulannya ya. Tapi kalau mau overall sih yang ini sih, kalau untuk daily ya, untuk dipegang, dipeluk, cuddle pas mau bobo sih sebenarnya lebih suka yang Mattel ini. Tetapi ini juga suka sih, imut banget. Apalagi ya yang gue suka nih, kenapa pembuatnya si Baby Yoda-nya ini, pencipta karakter si Baby Yoda ini bikin suaranya tuh suara anak bayi gitu loh. Emang kita pernah denger ya si Baby Yoda-nya tuh mau ada bahasanya sendiri, karena sering kita dengar ngomongnya patu gitu kan. Tapi suara yang lebih sering kita dengar kan suara anak manusia kan, ini tuh suaranya tuh kan suara bayi anak manusia, bukan suara yang apa untuk bayi alien gitu ya. Oke, jadi ya kurang lebih tuh ya review gue, perbandingan gue antara Baby Yoda Mattel dengan Baby Yoda Hasbro. Jangan khawatir, sepertinya ini bukan kali terakhirnya gue beli barang-barang Baby Yoda. Setelah kemarin juga gue iseng beli ini nih, Lego Baby Yoda ya. Nah ini memang Legonya bukan Lego official ya, di Cina, buatan Cina. Memang harganya murah banget, kalau nggak salah gue beli kemarin 15.000, tapi lumayan dapat ini. Ini juga kemarin sekalian gue beli yang sama si Dingerin-nya. Detailnya bagus loh, walaupun nggak fungsional. Di sininya ada salah lah, maksudnya nggak terlalu mirip sama ininya, cuman ya menurut gue lumayan lah ya. Gimana menurut kalian? Lumayan kan? Apalagi si Boba Fett-nya nih, tuh Boba Fett-nya sih menurut gue bagus banget.
untuk harga segitu tuh. Lihat deh detailnya. Bahkan di sini dia juga ada bekas tembakan gitu di apa namanya di helmnya yang ini. Boba Fett banget kan. Terus di sini juga udah ada lambang Mandaloriannya ya. Oh ya, sama satu lagi ya, ini juga tambahan dari ininya, nggak tahu kenapa dikasih. Tapi ya gue tempelin aja lah di sini. Nah tuh Boba Fettnya. Tapi ini menurut gue Boba Fettnya ganteng banget. Dia keren banget bikinnya. Jadi ya itulah. Jadi mungkin kalau misalnya nanti menggila lagi keinginan gue untuk membeli barang-barang Baby Yoda, barang-barangnya Din Djarin atau yang berhubungan dengan Mandalorian, mungkin nanti gue akan update lagi. Dan untuk saat ini mau sampai sini dulu videonya. Bye bye.